Uqbah bin Amir al-Juhani menyertai Rasulullah SAW seperti bayangan yang selalu mengikuti tuannya. Uqbah memegang tali kekang kendaraan Nabi kemanapun Nabi berjalan. Dia berjalan di depan beliau kemanapun beliau melangkah. Dan tidak jarang Rasulullah SAW memboncengkannya di belakang beliau SAW, sehingga dia dikenal dengan nama Radif Rasulullah ataupun pelayan Nabi. Dan terkadang Nabi turun dari kendaraannya agar Uqbah yang mengendarainya, sedangkan Nabi sendiri memilih untuk berjalan kaki. Uqbah bin Amir berkisah tentang dirinya bersama Nabi. Aku pernah menuntun kendaraan Nabi di sebagian hutan Madinah. Beliau berkata kepadaku, "Wahai Uqbah, maukah kamu naik?" Kala itu aku ingin menjawab tidak. Namun aku khawatir hal itu merupakan kedurhakaan kepada Rasulullah. Aku berkata, "Baik wahai Rasulullah." Maka Rasulullah turun dari kendaraannya dan aku naik untuk mengikuti permintaan beliau. Sementara Rasulullah sendiri memilih untuk berjalan kaki. Namun tidak lama kemudian, aku pun turun dan beliau naik. Kemudian beliau SAW bersabda kepadaku, "Wahai Uqbah, maukah kamu aku ajarkan 2 surat yang tidak ada tandingannya?" Aku menjawab, "Baik ya Rasulullah." Maka Nabi membacakan kepadaku surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Kemudian ketika sholat, beliau maju dan mengimami dengan membaca keduanya. Beliau bersabda, "Bacalah keduanya setiap kamu hendak tidur dan bangun." Uqbah berkata, "Aku senantiasa membaca keduanya selama hidupku." Uqbah bin Amir al-Juhani meletakkan azamnya yang kuat pada 2 perkara, yaitu ilmu dan jihad. Dia mengorbankan diri dan hartanya demi keduanya. Di bidang ilmu, Uqbah menimba dari Rasulullah SAW yang mengalir deras, sehingga dia menjadi seorang muqari, muhaddis, faqih, ahli faraid, sastrawan dan penyair yang handal. Uqbah termasuk orang yang membaca Al-Qur'annya bagus. Jika malam tiba, maka Uqbah mengambil kitab Allah dan mulai membaca ayat-ayatnya. Saat Uqbah membaca Al-Quran, hati para sahabat menjadi khusyuk dan air mata mereka menetes, karena takut kepada Allah ketika menyimak bacaannya. Bahkan Umar bin Khattab memanggilnya, beliau berkata, "Bacakan untukku sebagian dari kitab Allah, wahai Uqbah." Maka Uqbah menjawab, "Baik wahai Amirul Mukminin." Lalu Uqbah membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah. Adapun mushaf tersebut sampai hari ini masih ada di Mesir, di sebuah masjid yang terkenal dengan nama Jami Uqbah bin Amir. Di bagian akhir tulisan, ditulis oleh Uqbah bin Amir. Mushaf Uqbah ini termasuk mushaf paling tua yang ada di muka bumi, tetapi sebagian isinya telah hilang. Adapun di bidang jihad, maka Uqbah bin Amir ikut bersama Rasulullah SAW dalam perang Uhud dan peperangan lainnya. Dia adalah salah seorang pahlawan sekaligus petarung pemberani dalam menaklukkan Damaskus. Sampai-sampai Ubaidah bin Jarrah menghargainya dengan mengutusnya kepada Umar bin Khattab di Madinah untuk menyampaikan berita gembira kemenangannya. Uqbah berangkat selama 8 hari 8 malam. Dia berjalan tanpa henti demi bisa menyampaikan berita tersebut kepada Umar bin Khattab. Uqbah adalah salah seorang panglima pasukan kaum muslimin yang menaklukkan Mesir, sehingga Amirul Mukminin Muawiyah bin Abu Sufyan membalasnya dengan mengangkatnya sebagai gubernur selama 3 tahun. Kemudian Muawiyah mengirimnya untuk menaklukkan Pulau Rodos di Laut Putih. Ketertarikan Uqbah bin Amir al-Juhani dengan jihad sangat erat, sehingga dia menghafal hadis-hadis jihad di dadanya, dan secara khusus, dia meriwayatkan untuk kaum muslimin. Uqbah juga pemanah yang jitu, sehingga ketika dia ingin menghibur diri, maka memanah adalah hiburannya. Uqbah wafat karena sakit, dan pada saat itu beliau berada di Mesir. Beliau mengumpulkan anak-anaknya dan berwasiat kepada mereka, "Wahai anak-anakku, aku melarang kalian dari 3 perkara. Jagalah 3 perkara tersebut. Pertama, jangan menerima hadis Rasulullah kecuali dari orang-orang yang dipercaya. Kemudian, jangan berhutang, sekalipun kalian harus berbaju sehelai kain. Dan jangan menulis syair, karena ia akan melalaikan kalian dari Al-Quran." Di saat beliau meninggal, keluarganya memakamkannya di pelataran Gunung Al-Muqattam. Kemudian mereka pulang melihat harta warisannya. Ternyata dia meninggalkan busur lebih dari 70 buah. Setiap busur dilengkapi dengan tanduk dan anak panah. Dia mewasiatkan kepada keluarganya agar digunakan di jalan Allah. Itulah kisah Uqbah bin Amir al-Juhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.